wassalamu ala rasulillah. Hayya nabda bi'adhkaris sabah ma'an wahid isnain salasah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah tetap masih mengkaruniai kita kesehatan. Semoga sehatnya kita selalu dalam amal salih, ketakwaan, kedekatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda mulia yang telah pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia berjalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Baginda mulia yang juga telah pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa malaikah wa ahlas samawat wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, dan semua semut di sarangnya di dunia ini, dan semua makhluk di kedalaman lautan benar-benar bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia akan ilmu. Juga Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, Allah berikan beliau ketinggian derajat, beberapa derajat karena iman dan karena ilmu yang dimiliki. Luruskan niat, bulatkan tekad, mari kita tilawah bersama-sama Al-Baqarah ayat 222. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada di dekatnya Al-Quran, silakan dibuka. Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhun hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin. Artinya Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari istrimu di waktu haid. Maksudnya jangan digauli. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mau mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu itu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempatmu bercocok tanam sebagaimana yang kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal salih untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu kelak akan bertemu kepada Allah, dan beri kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Di sini beliau menukil pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwasanya jika kaum wanita pada kalangan Yahudi yang sedang haid, mereka tidak mau makan dan tidak mau bermuamalah bersama di rumah. Kemudian para sahabat Nabi menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Haid apa ya Rasulullah? Rasul jawab, haid itu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan ketika istrimu sedang haid, jangan dicampuri, menjauh daripada istrimu. Nanti ketika sudah suci, isna'u kulla syai'in, lakukan apapun yang kamu kehendaki. Kalau belum suci, isna'u kulla syai'in illan nikah, kata Nabi. Kalau istrimu dalam keadaan haid dan belum suci, isna'u kulla syai', lakukan apa saja yang kamu inginkan, illa kecuali an-nikah, yakni nikah ini dalam arti di hadis ini adalah bercampur laki-laki dengan perempuan. Berita tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu mereka pun berkata, Muhammad tidak melewatkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali dia menyelisihinya. Jadi orang-orang Yahudi itu biasa kalau istrinya lagi haid, mereka nggak mau bermuamalah, nggak mau makan bareng sama istrinya. Wah, pokoknya istrinya betul-betul diasingkan. Sahabat yang ngelihat perilakunya Yahud seperti itu terus nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana ya Rasulullah? Kok Yahud begitu istrinya haid mereka menjauh, bahkan mereka kadang mengusir istrinya. Istrinya betul-betul dikucilkan, gak diajak makan, gak dinafkahi, gak mau bermuamalah sedikit pun sama istrinya yang sedang haid. Lalu Nabi pun SAW menjawab, Kul huwa adzan, ya haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya kamu jaga jarak
tidak boleh bercampur dengan istrimu ketika sedang haid. Tapi kamu bermuamalah dengan dia boleh, makan di ruang makan, meja makan dengan dia boleh. Pokoknya intinya itu. Kita bermuamalah sama istri kita yang sedang haid boleh. Yang tidak boleh adalah nikah. Kata Nabi, riwayat Imam Ahmad, isna'u kulla syai'il lan nikah. Ketika istrimu sedang haid, lakukan apapun yang kamu inginkan illa kecuali nikah, yakni kecuali bercampur. Lalu Nabi dikatain sama orang Yahudi, Nabi Muhammad, Muhammad ini tidaklah mengucapkan satu perkara kecuali dia menyelisihinya. Kita nyembah berhala, Nabi Muhammad suruh sembah Allah. Kita berbuat begini, Nabi Muhammad menyelisihinya. Kita termasuk menjauhi perempuan-perempuan kita yang sedang haid, dia menyelisihinya. Ini ujian dakwah, tantangan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai keluar statement dari lisan Yahud, tidaklah Muhammad kecuali pemecah belah. Kemudian datanglah Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair ini pemuka kaum, pemimpin, dan beliau termasuk tokoh besar di kota Madinah. Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr. Keduanya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahud telah mengatakan tentangmu demikian dan demikian. Jadi zaman dulu ya ada yang lapor jemaah ke Nabi. Ya Rasulullah, Anda dikatain begini dan begitu. Ya Rasulullah, Anda difitnah begini dan begitu. Ya Rasulullah, ini begini. Informasi itu sampai di Usaid bin Hudhair, pemuka kaum. Lalu terus kemudian beliau cerita dan lapor pada Rasulullah SAW karena nggak suka Rasulullah digituin. Apakah saat itu kita tidak boleh bermuamalah dengan istri-istri kita ya Rasulullah? Maka berubah wajah raut wajahnya Rasulullah sehingga kami kira beliau marah pada keduanya. Kemudian kedua orang itu pergi, lalu datanglah hadiah berupa susu untuk beliau. Kemudian beliau mengirim utusan kepada keduanya dan memanggilnya untuk berikan kepada keduanya. Keduanya pun mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka. Artinya mereka bertanya-tanya tentang wanita haid. Emang kalau haid nggak boleh dicampuri ya Rasulullah. Lalu Nabi pun juga berubah raut wajahnya. Karena ini adalah hukmullah. Wanita yang sedang haid tidak boleh dicampuri. Firman Allah, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maksudnya adalah hendaknya kalian menjauh dari istrimu ketika dia sedang haid. Maksudnya adalah lakukan semuanya illa nikah. Boleh kita melakukan kesenangan bersama istri kecuali bercampur. Hanya itu saja. Ini yang dimaksudkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, lakukan apapun yang kalian mau lakukan kecuali bercampur ketika istri kalian sedang haid. Jadi makan bareng boleh, kita duduk bersama istri boleh, kemudian bermanja-manja dengan istri boleh, dan seterusnya kecuali bercampur. Dari Abu Daud meriwayatkan dari Ikrimah dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila Nabi menginginkan istri beliau sedangkan istri beliau sedang haid, maka beliau meletakkan kain pada istrinya, yang intinya tidak bercampur dengan istri beliau. Begitu hadirin. Ini sama ya hadisnya. Lanjut dari keterangannya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah mengatakan, kuntu ata'arraq al-arqa wa ana haid fa'utihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadau famahu fil mawdi' alladhi wada'tu fami fihi wa ashrabu asy-syarab fa'unawiluhu fayadau famahu fil mawdi' alladhi kuntu ashrabu min. Aku pernah sedang haid, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah menggigit daging ketika aku sedang dalam keadaan haid. Kemudian aku berikan daging itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menggigit daging pada bagian yang aku gigit. Aku pun juga pernah minum pada saat aku sedang haid. Lalu minum itu pun gelasnya kuberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum meletakkan bibir pada bagian gelas yang aku meminum gelas tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sanad hadis ini sahih. Hadis tentang romantisme rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan ini gelas, Bunda Aisyah radhiyallahu anha misalnya minum dari sudut sebelah sini, misalkan dari sini, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak meminum di gelas yang sama, Nabi mencari mana nih bekasnya Aisyah, maka Nabi minum di bagian sama persis seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha meminumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan bagian daging, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakan dari bagian yang Bunda Aisyah memakannya. Ini romantisme rumah tangga ala Nabi. Kalau sebagian orang, istrinya di sini, jangan di sini. Baunya luar biasa soalnya. Terus dia nyari minum dari tempat yang lain. Nah, kadang-kadang rumah tangga itu patut dicontoh rumah tangga ala Nabi, romantismenya Nabi. Artinya kan orang ketika minum daripada bekasnya, dia ngerasa, oh iya nih, tidak ada perasaan jijik sama sekali. Ada yang pakai sedotan. Ini dikasih sedotan jamaah nih. Misalnya ya, contoh, ini sedotan, istrinya minum nih, ini atasnya nih, misalkan atas sedotan ditaruh set, misalkan gitu ya, istrinya minum, Bismillah. Terus pas suaminya mau minum, sedotannya dibalik gini, set, terus pakai sedotan yang dibalik kayak gitu. Ini tersinggung nih bisa-bisa pasangannya. Kok kamu gitu sih? Makanya hadirin rumah tangga ala Nabi itu juga salah satu penjaga keharmonisannya adalah dengan cara meminum dari bekas bibir pasangan, memakan dari bekas bagian daging yang dimakan oleh pasangan. Itu juga termasuk membuat pasangan kita, ya Allah suami saya mau ya, tidak jijik ya, misalkan kayak gitu ya. Itu termasuk memuliakan pasangan kita dan itu termasuk bagian daripada hal-hal yang membuat rumah tangga kita makin romantis. Ini terkait tentang hadis riwayat Muslim. Demikianlah lafaz yang disampaikan oleh Imam Bukhari, hadis yang senada seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama seperti di atas, sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu hadirin. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku ya Rasulullah yang sedang haid?" Tanya daripada Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla syai'." Lakukan apa saja dengan istrimu yang sedang haid, ma fauqal izari, kecuali atas apa yang di bawah kain. Maksudnya kecuali nikah bercampur. Jadi isna'u kulla syai' illa nikah. Kalau ini isna'u kulla syai' illa ma fauqa izari. Lakukan apa yang kamu lakukan kecuali yang ada di bagian bawah kain. Maksudnya adalah bercampur. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurn. Kata Nabi Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati istrimu sebelum mereka suci. Merupakan bagian daripada pengertian yang diutarakan Imam Ibnu Katsir adalah Allah melarang mencampuri wanita selama masih haid. Ketika wanita itu sudah suci, sudah mandi, sudah sholat kembali, maka boleh ia mendatangi istrinya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila istrimu telah suci, maka campurilah istrimu di tempat yang Allah perintahkan kepadamu.
Ayat tersebut mengandung anjuran dan bimbingan agar sang istri itu bersuci dengan mandi terlebih dahulu sebelum dicampuri, dan para ulama bersepakat jika seorang wanita telah berhenti dari haid maka suaminya belum boleh mencampurinya sampai ia mandi. Bila tidak mendapatkan air maka bertayamum jika ada alasan yang membolehkan untuk bertayamum. Paragraf yang ketiga, halaman ke-726, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sayyiduna Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia, juga beliau mengatakan hatta yathhurn, sehingga mereka bersuci, maksudnya adalah mereka bersih dari darah haid dan mereka mandi dengan air, kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Jadi ini pendapatnya hatta yathhurna, maksudnya adalah mereka bersuci menggunakan air, tidak bertayamum. Ini pendapatnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Pendapat yang serupa dan senada dengan Sayyiduna Abdullah bin Abbas dikemukakan juga oleh Al-Imam Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, Muqatil bin Hayyan, Al-Laits bin Sa'ad, dan para ulama-ulama lainnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in lainnya. Jadi kata para ulama itu, nggak bisa tayamum, harus dengan air mandi, begitu. Ini pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Namun demikian terbuka juga perbedaan pendapat. Ya kalau dalam keadaan darurat masuk dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat, yang darurat membolehkan yang nggak boleh. Maka tayamum karena nggak ada air boleh. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Haram menyetubuhi istri pada bagian dubur. Min haitsu amarakumullah, itu firman Allah. Campuri istri kalian min haitsu, di mana saja, amarakumullah, yang Allah perintahkan kepada kalian. Ibnu Abbas, maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Mujahid, muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan para ulama lainnya mengatakan, yakni gauli istri kalian pada kemaluannya. Tidak boleh di antara kalian menggauli dari belakangnya, na'udzubillah, yakni pada bagian duburnya, ini diharamkan. Sebagaimana pendapatnya Al-Imam Mujahid, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan para ulama-ulama lainnya. Abu Razin, Ikrimah, Ad-Dhahak juga mengatakan hal yang serupa dengan yang dikatakan Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Maka campuri mereka di tempat yang Allah perintahkan kepadamu, yakni ketika mereka dalam keadaan suci, bukan ketika mereka dalam keadaan haid. Dan min haitsu amarakumullah maksudnya adalah di tempat yang Allah perintahkan, bukan di tempat yang Allah haramkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat dari dosa, walaupun ia telah pernah menggauli istrinya pada masa haidnya, walaupun dia telah mencampuri istrinya pada siang hari bolong bulan Ramadannya, ataupun dengan yang lain-lainnya. Itu termasuk ya jemaah. Itu bagian daripada dosa yang harus diistighfari dan ditaubati. Kalau dia mencampuri istrinya dalam keadaan haid, bertobat dia, banyak-banyak mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian daripada larangan yang Allah tetapkan. Kalau dia mencampuri menggauli pasangannya ketika siang hari bolong bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka wajib baginya membebaskan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu ngapain? Memberi makan 60 orang fakir miskin. Nggak mampu memerdekakan budak, puasa 2 bulan. Mampu nggak? Nggak mampu, berikan makan 60 orang fakir miskin. Dan ini bisa jamaah lakukan sendiri atau diamanahkan kepada pihak lain. Coba diingat-ingat, dulu pernah waktu Ramadan atau waktu kapan, kalau itu pernah terjadi, maka segera sebelum datang Ramadan 2023 ini, segera jamaah untuk membayar kafaratnya 60 orang fakir miskin diberikan makan. Makanannya gimana? Terserah. Mau yang spesial boleh, mau yang penting itu makanan jadi siap dimakan. Mau jamaah sendiri boleh, atau jamaah mau titipkan amanahkan pada orang juga boleh. Mie goreng, wah ya jangan mie goreng. Kasih mie goreng satu-satu atau kasih megono satu-satu. Tergantung kemampuan, tapi ingat ada kaidah al jaza min jinsil
amal. Segala sesuatu besarnya pahala itu datang sesuai dengan kadar perbuatan kita. Jadi kalau kita ngasih satu porsi misalkan 100.000, maka pahalanya juga beda sama yang satu porsi di budget anggarkan cuma 2.000 rupiah. Padahal dia mampu, kecuali dia ngasih satu porsi 2.000 rupiah karena dia nggak mampu. Mampunya segitu ya silakan. Tapi kalau dia mampu, dia menyengaja memilih yang murah, maka dia telah zalim dan dia telah berbuat sesuatu yang tidak pantas. Padahal Allah karuniai harta yang besar buat dia. Innallaha, sesungguhnya Allah sangat mencintai tawabin. Nah ini dalil buat sahabat, buat saya, buat kita. Kita ini kan banyak kelirunya, kita ini kan banyak berbuat salah, khilaf, dosa, maksiat lagi, jatuh ke lubang yang sama lagi. Maka Allah beritahu sama kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Wahai hambaku, sungguh aku mencintaimu jika kamu bertobat padaku, dan sungguh aku akan sangat mencintaimu jika mau engkau evaluasi dirimu. Sungguh aku sangat mencintaimu jika engkau mau mengevaluasi dirimu. Dikatakan sebagian para ulama maksudnya wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maksudnya mensucikan diri dari berbagai macam kotoran, termasuk diantaranya haid. Dan sebagian pendapat ulama yang lain, mereka menjaga wudhunya. Dan sebagian pendapat yang lain, mereka mensucikan diri, maksudnya adalah mereka mau evaluasi dan muhasabah diri. Jadi mereka mau evaluasi. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin ini karena ini ayatnya ayat tentang haid, artinya Allah mencintai orang yang bersuci dari segala kotoran termasuk haid. Pendapat yang kedua, Allah mencintai orang yang bersuci, maksudnya jaga wudhu, dipanjangin, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Terus yang ketiga, Allah mencintai hambanya yang bersuci, maksudnya adalah Allah suka hamba yang introspeksi diri. Dan rumusnya kemarin sudah dibahas, 91 surah Asy-Syams, masih ingat? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad, sungguh, aflah, pasti Allah jaminkan dia akan beruntung. Man, siapa? Zakkaha, orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Kalau melihat tafsiran 3, mensucikan diri yang pertama membersihkan diri dari segala kotoran, yang kedua menjaga wudhu, yang ketiga introspeksi diri. Maka orang-orang yang aflah, Allah jamin keberuntungan, Allah jamin kemenangan, Allah jamin kebahagiaan, Allah jamin kemudahan. Man, siapa? Zakkaha, adalah mereka yang mau introspeksi, mensucikan diri, muhasabah diri, tidak menyalahkan kepada orang lain kecuali dirinya sendiri. Kenapa belum jadi? Bukannya saya udah bayar penuh ya. Nah, boleh jadi itu kesalahan kita. Kita kurang kontrol, kita kurang mantau. Jadi dia selalu melihat kesalahan itu ada pada dirinya. Kenapa kok bisa begini? Oh iya, emang salah saya. Kenapa kok sampai begini-gini? Iya, memang salah saya. Berarti saya harus lebih ketat lagi, sistemnya harus lebih rapi lagi, manajemennya harus lebih baik. Pokoknya dia menyalahkan dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, kalau ada di antara kalian berbuat keliru atau kalian nanti mendapat siksanya Allah, jangan pernah salahkan kecuali diri kalian sendiri. Karena Allah itu dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, gak pernah zalim. Wa mallahu bizalamil lil abid.
Allah nggak pernah zalim lil abid kepada hamba-hambanya. Mana pernah Allah zalim sama kita? Yang ada kita zalim sama diri kita sendiri. Kita yang berbuat dosa, kita yang ngumpet-ngumpet, kita yang inilah itulah maksiatlah, nggak genah-genah. Maka sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dan kita punya potensi jadi hamba yang dicintai Allah lewat jalur taubat. Maka hadirin, kalau kita belum ini di screen record video nanti diupload ya, jadi potongan video di TikTok. Udah di screen record sahabat TikTok itu Instagram. Nah ini kalimatnya begini. Jamaah, kalau kita belum bisa menjadi hamba yang Allah cinta lewat jalur puasa, sedekah, amal salih, mengaji, atau lewat jalur yang lain, maka kita punya satu jalur yang mengundang Allah cinta sama kita. Jalur itu bernama bertaubat, taubatan nasuha. Jadi kalau kita belum bisa mendapat cintanya Allah lewat jalur puasa sunnah, lewat jalur tahajud, lewat jalur bersedekah, maka undang cintanya Allah lewat jalur taubat. Kita banyak dosanya, kita banyak kelirunya. Ayo tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, ayo tobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Quran surah At-Tahrim ayat ke-8. Taubat nasuha syaratnya 3 dalam kitab Riyadhus Shalihin, di bab-bab awalnya sudah pernah kita bahas. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang pertama syarat taubat meninggalkan seketika. Yang kedua, janji tidak mengulanginya kembali dan menyesali. Ketiga, mengisi hari-hari pasca taubat dengan beramal salih. Itu syarat taubat, taubatan nasuha. Berikut ya. Para ulama juga sepakat bahwasanya ini sudah ya tadi ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayo bertobat, kita dicintai Allah, ayo kita mensucikan diri dan kita akan dicintai Allah. Dan hadirin, perempuan-perempuan yang sedang haid, lalu dia suci dari haidnya, lalu dia mandi, yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama mereka. Orang menjaga wudhunya, Allah cinta sama mereka. Orang kapan waktu batal dia ke kamar mandi, terus kemudian menyelesaikan hajatnya, lepas kamar mandi dia masuk ke bagian tempat wudhu dan dia berwudhu, Allah cinta sama mereka. Orang yang mau evaluasi melihat kesalahan itu pada dirinya, orang yang selalu mau introspeksi pada dirinya, Allah cinta sama mereka. Mahal loh jemaah. Mahal orang mau mengakui kesalahannya sendiri itu mahal. Dan hadirin, ini kalimat baru pas di PB Resto semalam kita ngaji. Saya lontarkan juga kalimat yang sama di pagi ini. 2022 telah berlalu dengan beragam macam kisah, pahit, pedih, manis, getir dan segala bentuk macam-macam sensasinya. Maka di 2023 ini jangan melemahkan diri dengan jangan berat-berat deh tahun ini gitu. Itu nanti diri kita lemah. Ya Allah, kemarin 2022 udah berat banget ya Allah. 2023 jangan berat-berat dah. Boleh-boleh aja orang minta gitu sama Allah, sah nggak? Sah-sah aja. Tapi jamaah akan lebih baik kalau kita mengatakan, ya Allah, apapun yang Engkau berikan di 2023 ini nanti sampai Desember akhir tahun ini, bismillah ya Allah, hamba tetap akan berbaik sangka padamu, dan bismillah ya Allah, apapun yang Kau beri itu pasti yang terbaik. Dia selalu begitu. Dan kalimatnya, ya Allah, apapun yang Kau berikan di 2023 ini, ya Allah, apapun yang Kau berikan di 2023 ini baik. Bagaimanapun rasanya, bagaimanapun pedihnya, bagaimanapun terlukanya, hamba tetap akan patuh kepada Engkau. Wah, kalau udah begini, kelar jemaah. Satu hal yang sahabat punya, yang jarang dibahas oleh para da'i, tapi itu tuh pondasinya sahabat. Para da'i jarang ngebahas
soalan ini. Apa? Yang sahabat punya mental yang baja. Itu yang jarang dibahas. Sahabat tuh punya mental baja jemaah. Makanya sahabat begitu, ayo siapa yang mau sedekah? Gelontorin sekian miliar. Mereka tuh kayak merem aja gitu ngeluarin duit. 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1M, 2M. Sayyidina Utsman bin Affan bawa 11.000 dinar, bukan dirham. Kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ketiga. Sayyidina Utsman bin Affan di perang Tabuk menyumbangkan 11.000 dinar. 11.000 kali 4 juta. 11.000 dinar kali 4 juta. 44 miliar. Dan itu merem. Karena sahabat itu jemaah telah terbentuk mental dalam dirinya sebelum mereka beramal untuk menolong agama Allahnya. Dibangun mentalnya dulu jemaah. Gak bisa jemaah. Orang kaya kalau mentalnya petinju, paham ya? Paham ya? Mental petinju maksudnya apa? Yang begini. Tangannya itu begini. Iya. Dia kaya, punya toko A, punya toko B, punya toko C, pinggir jalan A, pinggir jalan B, pinggir jalan C. Tapi dia begini. Kayak petinju, genggam terus. Pelit, medit, koret, buntut gasiran. Apalagi? Seret. Gak jadi apa-apa jemaah. Wallah, persis seperti Al-Humazah. Masih ingat? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Celaka pengumpat dan pencela. Dan celaka alladzi orang-orang yang jama'a mengumpulkan malan harta wa'addadah tapi cuma dihitung-hitung doang. Begini banget sama harta. Gak pernah mau sedekah, gak pernah mau berbagi, gak pernah mau memberi. Begini terus sama harta. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada mungkin banyak ya. Saya mau bilang banyak. Gak pakai mungkin. Salah. Makanya saya bilang mungkin banyak ya. Punya banyak hal. Tapi begitu suruh memberi. Begini banget jemaah. Toh itu gak bakal dibawa mati jemaah. Yang dibawa mati apa yang engkau infakkan di jalan Allah. Dan lebih-lebih konsep dalam berjihad Al-Quran surah 9 At-Taubah ayat 41-nya kemarin, infiru khifafa wa siqala. Kamu berangkat ringan berat yang penting berangkat. Wajahadu bi apa? Wajahadu bi amwalikum baru anfusikum. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan kalau kamu mau berjihad di jalan Allah, pertama bi amwal, dengan harta. Itu Allah berfirman jamaah, belum dengan jiwa. Langsung kalau kamu berjihad dengan hartamu dulu. Wa anfusikum, baru dengan jiwamu. Jangan dibalik, karena ini konsep dalam Al-Quran. Jangan dengan jiwa baru harta, harta dulu baru jiwa. Tapi kan harus dua-duanya. Nah itu yang ideal. Ya hartanya ngikut, jiwanya ngikut. Maka belum banyak dibahas di jemaah. Padahal kemarin kita mengkhatamkan di PB Resto. Udah lama maksudnya khatamnya karena sekarang udah masuk jilid yang terakhir di Adabul Mufrad. Kita pernah mengkhatamkan 4 jilid. Judul kitabnya adalah Ashabur Rasul. Itu buah karya fenomenalnya Syekh Mahmud Al-Misri, orang Mesir. Beliau menulis tentang kumpulan sahabat-sahabat hebat di sekeliling Nabi. Ternyata itu tentang mental kok jemaah. Mental kaya walaupun mereka kurang, tetap kisah-kisah heroik ada. Bayangin ada kisah ya. Sahabat Nabi miskin banget, miskin, wallah miskin. Hadirin terus, Nabi membuka peluang untuk jariyah. Silahkan kalau ada yang mau jariyah. Intinya Nabi membuka peluang untuk jariyah.
Tahu sahabat miskin ini ngapain? Nggak diem jamaah. Beliau pulang ngambil beberapa genggam kurma. Padahal itu kurma satu-satunya yang beliau punya. Beliau datang ke hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tak punya kami apa-apa di rumah kecuali hanya ini yang kami miliki ya Rasulullah. Dikasih sama orang itu. Coba bayangin. Orang miskin aja zaman Nabi mentalnya mental kaya jemaah. Orang miskin aja zaman Nabi mentalnya mental kuat jemaah. Orang miskin zaman Nabi jadi superhero. Tetap mengkondisikan jadi pihak yang tangannya di atas. Mereka berbagi, mereka berderma. Mereka paham mentalnya yang Rasul ajarkan adalah al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Riwayat Bukhari. Dan hadirin sudah khatam. Yadul ulya, tangan di atas, khairun lebih baik min yadis sufla, daripada tangan di bawah. Tapi sekarang problematika kita, persoalannya orang kaya ngaku-ngaku miskin. Mau lihat? Gimana cara ngelihatnya? Lihat tabung gasnya di rumah. Tabung gasnya yang berapa kilo? Waduh. Mobil punya, motor punya, uang ada, tapi kadang kita lupa tentang hal itu jemaah. Atau mungkin qadarullah ma syaa fa'al, kita yang menyengaja diri kita untuk membangun pola itu. Jangan deh, kan saya emang gini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kan semua berawal dari dia berbaik sangka sama Allah. Tapi ya kadang gimana ya, kehidupan ini rada-rada sulit, terlebih lagi harga-harga melambung tinggi dan segala macam. Ya jemaah, saling mendoakan aja, insya Allah mudah-mudahan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala buat kita, sehingga Allah cukupkan dan Allah mampukan untuk punya mental-mental yang cukup, punya mental-mental yang kaya. Insya Allah biidznillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentang innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, Allah mencintai orang-orang yang mutatahhir, mensucikan dirinya. Jangan sampai ada di antara kita yang lupa bahwa ayat ini menjadi ayat trigger buat kita supaya kita bersemangat menjadi hamba yang selalu mensucikan dirinya. Next, berikutnya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok tanam di mana saja yang kamu kehendaki. Maksudnya istrimu itu tempat kamu menanam bibit benih. Maka lakukan, datangi di mana saja yang kamu kehendaki. Keterangannya menurut sebagian para ulama, seorang suami boleh mendatangi istrinya dengan gimana bahasanya? Intinya dia boleh dengan bagaimanapun kecuali pada bagian dubur, intinya itu aja jemaah. Dalam hadis tersebut Ibnu Jurayj juga mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, baik dari arah depan maupun arah belakang diperbolehkan asalkan pada kemaluan. Ini pendapatnya Ibnu Jurayj yang menukil perkataan baginda Rasulullah Muhammad SAW, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Jadi boleh dia mendatangi baik dari arah depan maupun arah belakang, tapi tujuannya tetap pada kemaluan, bukan pada bagian yang lainnya. Itu pendapatnya beliau. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menceritakan, nisa'ukum harsul lakum, istri-istrimu adalah seperti lahan tempat kamu bercocok tanam. Diturunkan mengenai beberapa sahabat Ansar mendatangi Nabi untuk menanyakan hal itu kepadanya, maka beliau pun menjawab, datangi mereka dengan cara bagaimanapun selama masih pada kemaluannya. Ini juga pendapatnya, ini juga sabdanya baginda Rasulullah SAW tentang hal tersebut.
Dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdurrahman bin Sabit, ia menceritakan bahwa ia pernah menemui Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar dan bertanya, aku akan bertanya kepadamu tentang satu hal yang aku malu untuk mengatakannya. Maka Hafsah pun menjawab, jangan malu wahai keponakanku. Abdullah bin Sabit mengatakan, aku bertanya kepadamu tentang mendatangi istri dari arah belakang. Maka Hafsah pun menjawab, Ummu Salamah pernah memberitahuku bahwa kaum Ansor tidak suka menggauli istrinya dari belakang karena orang-orang Yahudi dulu mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang maka anaknya akan juling. Lalu setelah orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, mereka menikahi wanita Ansor. Ketika mereka hendak menggauli istrinya dari arah belakang, ada seorang wanita yang menolak untuk menuruti kemauan suaminya. Jangan lakukan itu, hingga ia pun datang ke Rasul dan dia bertanya, ya Rasulullah, istriku tidak mau digauli dari arah belakang. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, boleh laki menggauli istrinya, boleh suami menggauli istrinya dari depan pun belakang, asalkan tujuannya tetap kana fil farji, tetap pada kemaluannya, bukan pada bagian yang lainnya. Ini hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad. Hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu. Ini kalimatnya bagus ya jemaah. Ini yang kemarin saya sering bahas. Kayaknya kita udah pernah bahas ayat ini. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, ini kalimat berikutnya yang tadi udah dibahas, perempuanmu seperti ladang maka cocok tanami mereka di bagian mana saja yang kamu sukai. Wa qaddimu li anfusikum, dan kalau kamu beramal baik dahulukan dirimu sendiri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Wa qaddimu, dan dahulukan diri sendiri dalam beramal salih. Jadi jamaah tulis di kolom komentar, di caps lock ya jamaah TikTok dan sosial media lain. Jadi di kolom komentar di caps lock tulis dahulukan untuk diri sendiri jika melakukan kebaikan. Dahulukan diri sendiri jika melakukan kebaikan. Diri kita sendiri dulu sebelum orang lain. Diri kita sendiri dulu sebelum orang lain. Harus. Ini juga termasuk bagian daripada kaidah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Qaddimu li anfusikum. Ada orang soft pertama kosong, kita di soft kedua, dan itu yang kosong di depan kita. Nyuruh orang maju atau kita yang maju? Kita yang maju. Jumatan kemarin ada kosong, bukan Jumatan kemarin doang, dia mungkin dari Jumat ke Jumat ya. Kalau kosong, mas monggo. Qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imamnya maju. Kalau Jumatan kan pada kosong tuh, bisa maju. Terus depan kosong tuh tunjuk-tunjukkan, monggo. Jangan monggo jemaah. Kita maju. Mas Hadi update status. Ayo segera biar dapat unta. Wede. Tenang Mas Hadi, itu dalam monitor Mas Hadi. Menyemangati saya, menyemangati kawan-kawan yang lain. Ayo. Dapat onta. Jadi kalau ada kebaikan, dahulukan diri kita sendiri dulu. Orang belum nikah misalkan. Ada seorang perempuan juga sama hendak menikah. Siapa yang maju duluan? Dirinya atau temannya? Dirinya. Jangan temannya dulu. Kita nyocokin orang, wah ini form ini cocok sama form ini. Ayo dicocokin. Ini ayo nikah. Tapi jangan lupa qaddimu li anfusikum. Loh, ini enggak sedang nyindir siapa-siapa loh Mas. Enggak, ini loh lagi ngomong bahas kan qaddimu li anfusikum. Ayo kita dahulukan diri kita dulu jemaah. Nih, diri kita nih. Ada kebaikan diri kita. Hadirin ya. Kalau ada kesempatan beramal solih,
kita bisa ikut terlibat dalam amal soleh itu, jangan dahulukan orang lain kecuali kita masuk, berikutnya baru ngajak. Kan orang tuh kadang ngajak dulu ya, ngajak baru beramal, atau bahkan ngajak-ngajak doang tapi dia tidak beramal. Sekarang konsepnya harus diganti. Jangan sampai kita ngajak-ngajak doang, tapi kalau bisa kita maju dulu beramal, baru kita ngajak. Jadi gini, jamaah kan ada video-video pendek soal tahajud tuh. Sebelum jamaah posting, jamaah sholat dulu. Sholat tahajud dulu, lepas tahajud, baru mau posting. Ayo sholat tahajud, silahkan. Yang penting tuh qaddimu li'an fusikum. Coba diulangi. Qaddimu li'an fusikum. Qaddimu li'an fusikum. Qaddimu li'an fusikum. Qaddimu li'an fusikum. Itu pegang erat-erat. Prinsip kebaikan harus dahulukan diri sendiri. Ya, ini pertanyaan yang kemarin cukup fenomenal. Ada banyak kolom komentar yang baru kali ini dengar ceramah saya nggak setuju bla 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 bla. Karena ada potongan ceramah kami yang diunggah, ditonton oleh 2 juta penonton kalau tidak salah. Dari 2 juta yang nonton itu komentarnya banyak, beraneka ragam. Di antara kalimat videonya itu begini. Kalau saya punya uang, uangnya uang saya, hasil kerja keras saya, siapa yang harus didahulukan berangkat umroh? Siapa dulu? Kita atau orang tua? Kalau mengacu ayat ini, qaddimu li'anfusikum, maka hendaknya kebaikan itu didahulukan diri sendiri. Meskipun, ini sekali lagi ya jemaah, ini kan kita acuannya ayat Al-Quran sudah. Jadi kalau kita punya uang, kita dulu berangkat. Wah tapi gak sopan, wong tua nih orang mangkat, tois mangkat dhisik bla 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 gitu misalkan. Ya memang ayatnya begitu. Qaddimu li'anfusikum. Kalau kebaikan dahulukan diri sendiri. Tapi kalau saya mau mendahulukan orang tua, Ustadz, karena orang tua saya udah sepuh, kalau saya makan nanti nabung lagi bisa lah 2 tahun 3 tahun kekumpul nanti saya berangkat. Tapi orang tua saya nanti takut-takut keburu meninggal duluan, itu gimana segala macam. Silakan. Mau dahulukan orang tua, silakan. Tapi kalau mengacu kepada kaidah dari Al-Quran, qaddimu li'anfusikum. Kebaikan, ayo buat diri kita. Dahulukan diri kita. Itu soft, maju baru ngajak orang di belakang. Ayo mas, maju ke depan. Ada peluang sedekah, kita sedekah dulu baru ayo mas ngajak orang yang bersedekah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ingat tadi kisah yang di awal zaman Nabi, dan ini saya rasa sampai sekarang pun kayaknya bisa ya. Zaman Nabi pun orang miskin heroik datang bawa 1 genggam kurma. Allahu Akbar. Kebayang gak sih jemaah? Yang lain nyumbangnya sekian miliar, sekian ratus juta. Dia tetap pede dan gak minder sama sekali. Kayak mungkin hari ini orang nyumbang 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, 500, sejuta, 2 juta. Dia tetap pede datang bawa uang. Saya ikut nyumbang ya. Berapa? Logam 500 perak. Saya nyumbang 500 perak. Dia tetap pede. Harus punya jemaah. Kita nih harus ikut dalam setiap potensi amal kebaikan. Karena nanti kalau udah gak ada kesempatan, yang rugi siapa? Kita. Kalau kita gak ikut dalam kesempatan andil dalam kebaikan yang qaddimu li'anfusikum, ayo dahulukan untuk dirimu kebaikan itu, yang rugi kita. Waktu kemarin ini, wah ada apa segala macam, renovasi kecil-kecilan Masjid Fatimah Garung, dicat di belakang, disesuaikan kamar mandinya sampai jadi bagus banget. Terima kasih Bu Lilis, Bulis, kemudian semuanya, Abah Kuat dan semuanya, dan semua jamaah yang gak mungkin pernah bisa saya sebut satu persatu namanya. Jamaah,
waktu kemarin ikut andil, itu dapat kebaikan. Lah kalau sekarang udah rapi kayak gini, kita mau beramal gimana? Lawang udah rapi. Makanya jemaah, mumpung masih ada kesempatan, ikut andil. Karena kalau udah rapi, udah jadi, nanti ada berdiri bagus bangunannya. Kalau bangunan udah jadi, Anda mau nyumbang kemana? Udah jadi bangunannya. Kan eman-eman. Apalagi kita tahu, hari ini tidak banyak masjid yang difungsikan secara optimal. Maka saat kita memberikan, kita juga harus memikirkan, insya Allah di tangan ini atau di masjid ini atau di gedung ini akan jauh lebih powerful manfaatnya. Kan kata para ulama, laisal alim man ya'lam khair, al-alim alladhi ya'lam al-khair baina khairain wa syarr baina syarrain. Kata para ulama, orang itu disebut alim karena dia mampu memilih yang terbaik di antara dua yang baik dan mampu memilih yang sedikit keburukannya di antara dua yang buruk. Jadi kita mau nyumbang satu tempat, ini cuma ditumpuk-tumpuk doang saldonya. Tapi kalau kita taruh ke sini, blar, saldonya langsung 0, 2.000, 3.000, saldonya langsung 1.000. Kenapa? Karena berubah jadi sayur, beras, apa. Nggak ditumpuk-tumpuk doang. Maka ke kaidah tadi, orang pintar adalah orang yang mampu memilih yang terbaik di antara dua kebaikan. Pilih yang terbaik. Kalau ada tempat di mana di tempat itu, oh insya Allah nanti akan ada banyak kebaikan, 24 jam ini akan berfungsi, nanti pagi sampai siang ada ini, nanti siang sampai sore ada itu, nanti malam juga ada kajian, nanti begitu jemaah, jangan lewatkan. Kita harus, tulis di kolom komentar ya teman-teman, kita harus memilih yang terbaik di antara dua kebaikan. Kita harus memilih yang terbaik di antara dua kebaikan. Emang ada dalilnya ya? Bukannya berbuat baik mah sama siapa aja. Yang ngasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Di satu hadis Nabi bersabda, afsyus salam, hei sebarin salam ya, it'amut ta'am, wahai umatku berikan makan. Ini hadis lafadznya am, lafadz umum. Tapi ada lafadz khasnya enggak? Lafadz umumnya kan berikan makan kepada siapapun. Ada lafadz khasnya enggak? Lafadz khususnya ada? Ada atau enggak? Ada. Lafadz khasnya yang mana? Riwayat Muslim yang tadi, la ta'kul ta'amaka illa taqiyya, itu lafadz khas. Jadi ada am, ada khas, ada umum, ada khusus. Boleh keduanya, tapi khas ini tentang skala prioritas. Lafadz umumnya, berbagilah kamu kepada siapapun. Lafadz khususnya, jangan ada yang makan kecuali orang yang bertakwa. Berarti hidup ini tentang melihat skala prioritas. Kalau kita bisa berbagi kepada orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat Allah, kita bisa mentraktir makan orang-orang salih, traktir, lakukan. Lakukan jemaah. Umum pun dilakukan. Tapi ingat tadi, orang alim adalah orang yang mampu memilih yang terbaik di antara dua yang baik. Saya waktu itu cerita ya tentang kisahnya Abu Thalhah dan kebun. Abu Thalhah dan kebunnya Abu Thalhah, Bayruha.
Bayruha. Abu Talha, ini kisah terakhir teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, habis ini tanya jawab. Abu Talha punya kebun namanya kebun Bayruha. Letaknya strategis, dekat banget sama Masjid Nabawi. Kalau boleh dikatakan hari ini di jantung kotanya Wonosobo, di depan alun-alunnya. Ibarat alun-alun itu adalah Masjid Nabawinya, itu kayak di depan alun, percis tempatnya sangat strategis banget. Di namanya kebun Bayruha, kebunnya Abu Talha. Begitu ayat Al-Quran turun, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat Ali Imran ayat 92. Tidak akan kamu sampai pada puncaknya kebaikan sebelum kamu memberi yang terbaik dari apa yang kamu punya. Ini mental jawarnya sahabat tuh, kita mau nyentuh ini nih agak-agak lebih banyak sulitnya daripada bisanya jemaah. Walaupun ada sebagian orang kami lihat sudah bisa memberikan harta terbaiknya, tapi rata-rata kita tuh hampir belum bisa. Begitu turun ayat memberi sedekah terbaik, Abu Talha langsung bilang sama istrinya, aset kita terbaik menurut mama di mana? Itu kebun Bayruha. Karyawan-karyawanku aset terbaik kita di mana? Itu kebun Bayruha. Wahai ini di mana? Itu kebun Bayruha. Semua sepakat, langsung ngapain? Datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung bilang, ya Rasulullah, aku akan wakafkan di jalan Allah harta terbaik yang aku dan keluargaku punya. Kebun Bayruha di dekat Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Letaknya menurut pendapat beberapa ahli sejarah, itu letak kebunnya adalah salah satu posisi terbaik di Madinah kala itu. Langsung bilang, nggak nanya loh jemaah, ya Rasulullah, kalau saya sedekah kebun Bayruha, pendapat Anda gimana? Nggak nanya pendapat sama Rasulullah, nggak nanya pendapat, datang langsung nyerahin, ya Rasulullah, ini harta terbaik yang saya dan keluarga punya, saya serahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Dan kalimatnya, kalimat Abu Talha, kalau bahasa Jawanya, monggo ya Rasulullah, saya nderek Rasulullah. Silahkan ya Rasulullah, Anda mau apain itu tanah, silahkan ya Rasulullah. Anda mau apain itu kebun Bayruha, silahkan ya Rasulullah. Anda mau bagaimanakan itu kebun Bayruha, silahkan ya Rasulullah. Cerdasnya Abu Talha. Pujian para ulama kepada sahabat Nabi Abu Talha radhiyallahu an, bilang apa? Seperti itulah seorang yang cerdas ketika dia menyerahkan sesuatu kepada orang yang berilmu, dia serahkan semuanya. Karena apa? Karena orang berilmu itu lebih tahu skala prioritas yang mana yang berpotensi powerful dibanding pengetahuannya yang terbatas. Siapa yang paling tahu tentang yang terbaik untuk perjuangan dakwah di jalan Allah? Rasulullah. Makanya Abu Talha ketika nyerahkan kebun Bayruha, ya Rasulullah, monggo dipakai buat apa? Silahkan, engkau yang lebih tahu, saya nderek jenengan ya Rasulullah. Kayak gitu cuma. Abu Talha, ini harus jadi ini ya, ini harus jadi ini ya. Kenapa? Karena belum tentu itu yang terbaik. Pokoknya ini harus jadi ini ya Rasulullah, ini harus jadi ini ya Rasulullah. Kenapa gak bilang gitu? Karena Abu Talha paham, Rasul tahu yang terbaik untuk perjuangan jalan dakwah ini. Makanya beliau bilang kayak gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus kemudian bertanya sama Abu Talha, wahai Abu Talha, kamu punya keluarga gak? Punya ya Rasulullah. Kamu mau yang terbaik kan dari saya? Gampangannya gitu ya. Kan Abu Talha minta yang terbaik kan. Terserah, kulo manut jenengan, kulo nderek jenengan ya Rasulullah. Saya ikut jenengan ya Rasulullah. Karena Abu Talha minta Rasul yang memutuskan, itu sudah diserahkan Rasulullah. Rasulullah nanya, kamu punya keluarga Abu Talha? Punya ya Rasulullah. Ini kebun Bayruha, beri pada keluargamu.
Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, kadang jamaah belum tentu juga ketika Anda menyerahkan itu untuk proyeknya beliau, itu belum tentu juga. Kadang boleh jadi nanti diarahkan, oh mau ini ya, ya arahnya ke sana. Oh mau sumur, oh ada di sana. Oh mau bangun ini, oh di sana. Oh ada kelas-kelas pondok apa, oh di sana. Boleh jadi nggak kepada beliau, tapi boleh jadi diarahkan ke tempat lain. Dan menurut beberapa pendapat Ahlul Madinah, kebun Bairuha itu sekarang masuk di dalam bagian Masjid Nabawi ketika Masjid Nabawi Madinah mengalami perluasan dan kebun Bairuha ada di dekat Masjid Nabawi pada awalnya. Di bagian-bagian situ yang selalu penuh dengan manusia yang sholat di 5 waktu, itu kebun Bairuha ada di situ, di dalam Masjid Nabawi. Sekarang kebunnya sudah ada di dalam komplek Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Kebayang gak jemaah? Anda wakaf letak strategis dipakai untuk sholat, tiap sholat rame, banyak dari penjuru dunia, dan yang sholat itu zikir, yang zikir juga kadang baca Quran, kadang bersedekah kepada para petugas-petugas yang membersihkan, yang mengangkatkan makanan, sufrah, kotoran, sampah, mengambilkan ini segala macam. Itu semua pahalanya ngalir ke Abu Talhah. Karena setelah itu keluarganya pun juga ya udahlah kita iniin aja lah. Rasul ngaduin ke keluarganya, terus keluarganya pun juga dengan sukarela, udahlah yuk kita iniin aja lah. Kita kembalikan lagi sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu hakikat memberi harta terbaik, kisahnya Abu Talha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang sudah membersamai dalam segala kebaikan. Tap-tap layarnya terima kasih. Gift terbaik yang sudah dihadirkan di pagi ini juga terima kasih. Komentar-komentar kerennya, caps lock kerennya yang mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pengingat buat kita semua, terima kasih. Semoga Allah membalas jamaah offline maupun online dengan syurga firdaus tanpa hisab, dan semoga kita menjadi saudara di dunia, bersaudara sampai syurga, jauh di mata dekat dalam doa, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Itu yang diminta. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri minta 3. Minta sama Allah bisa taubat sebelum wafat. Minta sama Allah istiqomah sampai husnul khatimah. Minta sama Allah syurga yang paling tinggi, yaitu syurga firdaus. Ini pesannya ulama tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri. Barakallahu fikum. Tanya jawab ada Mas? Ya Mas Hadi, terakhir ya, langsung pertanyaan terakhir, silakan Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz, berkaitan ayat 222 tentang haid, darah tentang haid. Mohon dijelaskan perbedaan darah haid dengan darah bercak bukan haid. Ada yang membuat bingung, mau itik kliwir malahan ini darah haid atau bukan. Masalahnya 2 kali dalam sebulan keluarnya. Dan batasan bercampur suami istri itu, apakah timba masuk ke dalam sumur atau bagaimana? Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi secara besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ketika keluar bagian daripada yang biasanya keluar, bagaimana membedakan antara haid dan bercak yang biasa dan seterusnya itu bagaimana Mas Hadi yang dirahmati Allah? Tentu saja hal tersebut dikembalikan saja kepada hukum asalnya. Kalau keluar darah ya sudah, dijauhi dulu untuk sementara. Terus batasan menggauli itu sampai yang seperti disebutkan, jawabannya iya.
sampai timba masuk ke dalam sumur. Kalau dalam bagian haid atau keluar darah dan segala macam sebaiknya dihindari. Nanti sampai bersih, kemudian hatta yatahurna, mereka bersuci, baru terus kemudian digauli kembali. Itu pun juga kalau sudah suci setelah mandi. Jadi intinya kalau ada yang demikian sebaiknya dihindari, jaga diri, jaga istri, itu pun lebih baik daripada menggauli ketika keluar daripada darah tersebut atau bercak darah tersebut. Begitu sampai kemudian bersih kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Salam untuk warga di rumah. Bagi sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, dan terbuka peluang seluas-luasnya untuk ikut andil sedekah daripada air persiapan Ramadan dan untuk Ramadan. Jadi insya Allah kita akan mempersiapkan air yang banyak. Itu bisa teman-teman langsung kirim aja di Masjid Fatimah Garung, dan bisa teman-teman langsung kirim juga di Masjid Muhammad Al-Fatih. Yang dus-dusan boleh, yang galon pun juga boleh. Itu silahkan nanti bisa dikirim persiapan Ramadan dan Ramadan nanti insya Allah. Karena Ramadan tinggal 2 bulan lebih dikit. 2 bulan lebih dikit. Jadi nanti kita membuka puasakan orang dengan cara berbagi minuman. Begitu. Semoga Allah mengkaruniai kita kemudahan dalam segala kebaikan. Kalau ada yang mau ikut andil juga silakan tap link di bio. Nanti sampaikan saja apa yang dihajatkan. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kafaratul majlis. Salam buat warga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.